Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Wangko Setiadi selaku mentor seminar pada hari ini. Yang kedua yang kami hormati narasumber Ibu Priska Adisti, Sarjana Pendidikan yang kami hormati. Dan tak lupa para peserta seminar laporan P3K pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar laporan P3K tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pemaparan laporan kinerja P3K yang akan disampaikan oleh Ibu Priska Adisti, Sarjana Pendidikan dengan judul Pemanfaatan Media Limas Tarik pada Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar di kelas 8B SMP Negeri 12 Kota Surakarta tahun 2024-2025. Kepada Ibu Priska Adisti dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator untuk waktu dan tempatnya. Yang saya hormati Bapak Wangko Setiadi SPD selaku mentor saya dan peserta seminar yang telah hadir, selamat pagi. Selamat datang di seminar saya, seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Priska Adisti, SPD dengan NIP 1991 07202024212023. Saya menjabat sebagai guru matematika di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Pada orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini, saya mengambil judul Pemanfaatan Media Limas Tarik pada Pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar di kelas 8B SMP Negeri 12 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, latar belakang kegiatan orientasi ini, yang pertama adalah orientasi diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Surakarta dan wajib diikuti oleh seluruh peserta P3K. Yang kedua, orientasi ini dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni melalui solowasis dan di OPD masing-masing di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini, yang pertama yakni peserta orientasi mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, peserta orientasi mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan tujuan yang ketiga, sesuai dengan judul yang saya angkat, yakni peserta orientasi mampu memudahkan peserta didik memvisualisasikan limas dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar di kelas 8B SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Untuk jadwal dan tempat kegiatannya, kegiatan ini berlangsung pertama yakni pembelajaran mandiri melalui solowasis itu tanggal 21 Mei sampai 9 Juni 2025. Kemudian yang kedua, evaluasinya melalui solowasis itu tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni 2025. Kemudian orientasi tempat kerjanya selama tanggal 12 Juni sampai 24 Juni 2025. Dan finalnya seminar laporan tanggal 25 sampai 26 Juni 2025. Di mana semua kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Berikut kita masuk ke materi. Yang pertama adalah visi Kota Surakarta, yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dari visi ini
selaras dengan visinya. Maka ini misi Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi Kota Surakarta selanjutnya yakni mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan kondusif, inklusif dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Saya kira dari judul yang saya angkat ini selaras dengan misi Kota Surakarta yang keempat ya, karena saya berada di bidang pendidikan. Selanjutnya untuk visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yakni terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Selanjutnya untuk misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yakni pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi yang kedua yakni meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Selanjutnya masuk di OPD saya, SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Profil singkatnya adalah SMP Negeri 12 Kota Surakarta ini merupakan salah satu sekolah jenjang SMP berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. SMP ini didirikan pada tanggal 1 April 1979 dengan nomor SK pendirian 03/5/1979 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala SMP Negeri 12 Kota Surakarta saat ini adalah Bapak Mulyono SPD MSI. Selanjutnya kita masuk ke visi SMP Negeri 12 Kota Surakarta, yakni terwujudnya sekolah ramah yang berbasis budaya nasional serta lulusan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Biasanya kami tutup dengan selaras sakjuse, ya. Kemudian visinya yang pertama, mengembangkan sekolah ramah anak yang berbasis budaya nasional. Dua, mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menanamkan jiwa nasionalis setiap warga sekolah. Yang keempat, mengimplementasikan kurikulum merdeka secara optimal. Yang kelima, mewujudkan partisipasi warga sekolah dalam pelestarian lingkungan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keenam, melaksanakan pengelolaan sekolah yang mengutamakan pelestarian lingkungan. Yang ketujuh, mengembangkan sikap spiritual. Yang kedelapan, mengembangkan sikap sosial dan karakter secara terpadu. Yang kesembilan, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya masuk ke rencana kerja saya. Dari pengamatan saya peroleh bahwa ada identifikasi isunya. Yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan membayangkan bentuk limas, terutama jika hanya melihat gambar 2 dimensi. Hal ini membuat peserta didik kesulitan dalam menentukan unsur-unsur limas seperti alas, sisi tegak, titik puncak, dan tinggi limas. Selain itu, yang saya temukan juga pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran secara klasikal belum maksimal sehingga membutuhkan media.
Jadi kami ketika mengajar matematika itu, kalau di materi bangun ruang, biasanya kami menggambar di papan tulis aja, jadi hanya dalam wujud 2 dimensi. Jadi dengan pemahaman kalau garisnya lurus itu yang kelihatan, kalau garisnya putus-putus berarti di tempat yang tidak terlihat, ya. Nah, itu ternyata cukup sulit untuk diterima siswa, karena kan mereka hanya melihat dan dalam satu kelas itu ada yang duduknya di paling belakang. Jadi butuh waktu untuk memahaminya dari perspektif yang sama, dari sudut pandang yang sama. Jadi dari kegiatan itu saya temukan bahwa belum memanfaatkan media pembelajaran untuk guru agar peserta didik lebih mudah memahami materi bangun ruang sisi datar berbentuk limas segi 4. Jadi saya batasi. Dari isu tersebut saya mengangkat gagasan untuk pemanfaatan media limas tarik pada pembelajaran bangun ruang sisi datar di kelas 8B SMP Negeri 12 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Berikut ini adalah rencana kerja jangka menengah saya. Jadi di tahun pertama harapannya adalah mulai tertanamnya pemahaman dan pentingnya penggunaan media pembelajaran. Di tahun selanjutnya, tahun yang kedua, peserta mulai menggunakan media pembelajaran. Di tahun ketiga selanjutnya kemudian menjadi terbiasa dalam penggunaan media pembelajaran. Dan yang keempat, peserta orientasi mampu membuat dan menciptakan media pembelajaran. Dan di tahun kelima dan selanjutnya maka peserta orientasi mampu jadi mahir dalam berinovasi dan menciptakan media pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan kegiatan saya membuat limas. Yang pertama, peserta didik menyiapkan alat dan bahan seperti asturo, tali kenur, gunting, penggaris, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, peserta didik membuat jaring-jaring limas segi 4 yang sesuai. Yang ketiga, selanjutnya peserta didik menyusun tali pada sudut yang sesuai agar ketika ditarik nanti jadi limas. Yang keempat, peserta didik menyusun laporan limas tarik yang telah dibuat dengan rapi. Kenapa di sini saya mengatakan jaring-jaring limas segi 4 yang sesuai? Karena keterbatasan saya dalam mengajar itu kan masih klasikal. Jadi limas itu sendiri kan jaring-jaringnya lebih dari 1. Jadi untuk menghemat waktu, anak-anak itu memang saya libatkan proses pembuatan limas tariknya, tapi dengan jaring-jaring yang sama. Jadi ketika saya menjelaskan jaring-jaring yang sama, kemudian letak sudut mana yang dilalui oleh tali itu juga sama. Jadi lebih ke efisien waktu karena pembelajarannya masih klasikal. Kalau yang keempat ini, peserta didik menyusun laporan limas tarik yang telah dibuat dengan rapi. Saya kira yang nomor 4 ini selaras dengan visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta nih. Jadi pembelajaran itu paripurna. Jadi nggak cuma ngerjain saja, tidak cuma membuatnya saja, tapi di pelaporan itu anak-anak juga belajar menyampaikan hasil kerjanya dengan rapi dan jelas. Berikut ini dokumentasi saya selama membuat limas tarik bersama anak-anak. Mengapa menggunakan limas tarik? Karena kan media pembelajaran itu sebenarnya ada banyak sekali ya, ada aplikasi, ada apalagi untuk mendukung materi bangun ruang itu sebenarnya medianya itu ada banyak. Ada yang aplikasi bisa, atau mungkin yang pakai lampu laser itu yang lebih mewah itu juga bisa. Tapi kenapa kok saya milih pakai limas tarik? Itu saya rangkum kira-kira ada 3M. 3M dengan M yang pertama ini yang paling disukai warga Solo, murah ya. Murah yang saya maksud ini adalah alat dan bahannya itu tidak sulit dan tidak mahal ya.
Jadi tidak membebani peserta didik, jadi hanya kertas, hanya tali gitu. Kemudian M yang kedua itu mudah. Maksud mudah yang saya maksud ini adalah anak-anak itu bisa saya ajak dalam proses pembuatannya gitu. Jadi kalau anak-anak itu masih bisa mengikuti proses pembuatannya, saya kira itu masih dalam kategori mudah ya. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga itu meriah. Meriah yang saya maksud ini adalah kondisi kelasnya. Jadi ketika anak-anak itu saya libatkan di proses pembelajaran, harapannya itu dapat merangsang rasa ingin tahu anak-anak. Jadi untuk bagaimana caranya saya bisa membuat limas yang sempurna gitu, yang bentuknya itu benar-benar bentuk limas yang sempurna. Jadi itu harapannya itu menimbulkan anak untuk bertanya pada guru, bertanya pada teman, ini sudah betul belum jaring-jaring saya, ini tali yang saya lalui, sudut yang saya lalui tali itu sudah betul apa belum. Jadi muncul diskusi di dalam kelas. Dan saya kira itu sangat penting untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Jadi anak itu penasaran, tanya, dia menemukan jawabannya, ada kepuasan ketika hasil pembuatannya itu maksimal gitu. Oke, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Iya, terima kasih beri aplaus kepada Ibu Saristi. Untuk selanjutnya kami mohonkan arahan ataupun umpan balik kepada beliau Bapak Wongko Setiadi Sarjana Pendidikan selaku mentor pada seminar hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk mungkin sedikit memberikan ulasan ataupun masukan yang mudah-mudahan bisa bermakna untuk kegiatan berikutnya. Pertama pada pembelajaran mendalam. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk pembelajaran bangun ruang sisi datar khususnya LIMAS ini sudah melibatkan aktif siswa dan ini sangat relevan, sangat mendukung pada deep learning atau pembelajaran mendalam. Sehingga yang dulunya itu siswa tidak aktif, hanya seperti tadi yang sudah disampaikan, hanya mendengar atau melihat, kemudian berkembang menjadi melihat, mengamati, menggunakan atau guru menggunakan aplikasi atau contoh-contoh bangun ruang. Tapi pada kali ini sudah bagus, sudah berkembang lagi dengan melibatkan siswa untuk membuat bangun ruang sisi datar khususnya LIMAS dari jaring-jaring sampai menjadi LIMAS. Ini sesuai dengan pembelajaran yang sedang gencar ini, yaitu deep learning. Kemudian tadi sudah sangat bagus. Tadi yang 3M tadi mungkin perlu ditambahkan untuk mengekspresikan atau merealisasikan rasa ingin tahu siswa. Tadi belum, atau mungkin nanti di tahun berikutnya itu siswa diberi tantangan. Kalau tadi membuat jaring-jaring dan LIMAS sampai terwujud menggunakan LIMAS tarik, mungkin diberi tantangan untuk membuat bangun ruang sisi datar yang lainnya. Ya, dari awal biarkan siswa untuk mengerjakannya dan menyelesaikannya. Ini masukan dari saya dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan pada rekan-rekan yang lain, disesuaikan dengan materi dan mata pelajarannya. Yang utamanya adalah kita
melaksanakan pembelajaran mendalam. Tidak hanya teorinya aja, tetapi bagaimana materi itu bermanfaat atau bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ataupun ke mata pelajaran yang lainnya. Intinya siswa harus berperan aktif, kemudian merasakan kebermaknaan materi yang dipelajarinya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya rekan-rekan yang lainnya dan bisa terus dikembangkan. Mungkin ada bangun rumah yang lain ya, karena pada saat saya menjadi guru pamong ini ada juga ya praktikan yang menerapkan itu dan beberapa bangun ruang sisi datar, hanya belum memberikan tantangan kepada siswa untuk membuatnya secara mandiri, baik itu perorangan maupun berkelompok. Jadi yang mungkin yang sulit itu tariknya itu ya, bagaimana merangkai tali itu sehingga begitu ditarik menjadi limas ataupun bangun ruang sisi datar yang lainnya. Kalau membuat jaring-jaringnya mungkin bisa dilepas, hanya balok ataupun prisma mungkin bisa, tapi bagaimana merangkai tali itu sehingga begitu ditarik bisa terbentuk bangun ruang sisi datar. Tapi ini sudah sangat bagus, apalagi ini bangun ruangnya limas. Ini limas itu yang paling sulit ya. Kalau bangun ruang yang lain mudah karena hubungannya dengan segitiga yang merupakan sisi tegaknya. Jadi tidak sembarang membuat ukuran alasnya, tapi harus nanti dikaitkan dengan materi yang lain. Dan ini juga sangat bagus karena materi ini berkaitan juga dengan materi sebelumnya, yaitu materi teorema Pythagoras. Jadi bisa sambil mengingatkan, merefresh memori siswa. Demikian, dan kita beri applause untuk Ibu Disti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wangko atas arahan dan pemiliknya. Kepada para hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi bekal berharga dalam pelaksanaan tugas ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf apabila ada terjadi kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.